sementara dari A sampai ke Z, kalau Z itu jainal. Kok bisa berguna? Berguna. Jadi kalau umpamanya dalam satu penugasan kita memberikan informasi bahwa Danyon sedang menuju kelas lapangan umpamanya. Danyon di sana biasanya disingkat dengan DY. DY itu Demak Yani. Makanya digunakan lagi abjad bonitik tadi. Terus kalau kita dipanggil sedang membawa radio, ditanyakan di dalam radio itu Demak Pati-Pati. Demak Pati-Pati kita kalau tidak paham abjad fonetik kita bingung. Demak Pati-Pati ini apa nama kota, nama daerah atau bagaimana? Yang dimaksudkan di sana Demak Pati-Pati di bawah pimpinan, maksudnya begitu. Kira-kira demikian. Sama biasanya Pati Solo-Solo. Itu pasti. Jadi itu yang pertama. Besar harapan saya untuk adik-adik saya yang masih muda, kalau yang sudah paham, sudah mengerti itu ya istilahnya bagus karena itu digunakan. Kalau untuk istilahnya untuk kita sebutkan satu-satu mungkin terlalu panjang waktu yang kita butuhkan. Jadi minta tolong di searching di Google, bahkan mungkin ada. Kalau yang internasional pasti ada. Tapi kayaknya yang punya TNI juga sekarang udah bocor. Kita ketik di Google pun sandi itu udah keluar dia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi cara berbicara dalam istilahnya mohon izin komandan, sebenarnya itu tidak boleh. Tapi ya karena kita sudah terbiasa dan itu lazim di marinir, cuma di marinir. Jadi kalau dalam radio atau HT kita menuntut izin komandan, sebenarnya itu tidak ada. Dilarang, sebenarnya bukan istilah dilarang karena untuk menghindari kalau disadap musuh tadi. Jadi kalau kita istilah tidak ada handset ini agak berbeda. Kalau fungsinya sebenarnya handset itu kan handphone, terutama handphone. Jadi fungsinya handset itu untuk bicara, untuk mendengarkan. Jadi langsung jadi satu tanpa kita tekan. Itu kalau yang di handphone. Tapi kalau yang untuk di radio HT ataupun radio ini itu ada tombol PTT. Ada tombol PTT. PTT itu bahasa Inggris, post to tak. Intinya pokoknya tekan waktu bicara lah. Bingung saya kalau bahasa Inggris itu. Ya paling kecil saya nilai bahasa Inggris. Jadi intinya saat Anda bicara tekan. Kalau selesai bicara, lepas. Jadi itulah istilahnya istilah PTT. Iya. PTT. Saat bicara. Terus tekan. Tuh tak. Talking apa itu lah. Pokoknya tekan saat bicara. Saat Anda selesai bicara harus dilepas. Kalau tidak dilepas, nanti begitu lawan Anda bicara tidak terdengar ya. Lanjut. Antena pita. Ya bagian keempat, antena. Antenanya ada dua jenis. Antena pita. Untuk antena pita panjangnya 3 kaki. Saya bingung juga sebenarnya. Ini radio buatan Indonesia, tapi dia bukan gunakan meter dalam bentuk antena ini, bukan gunakan sentimeter. Jadi dia istilah dia 3 kaki. Jadi satu kaki itu 30,48 cm. Jadi kalikan 3, sekitar 91,8 sekian lah. Kalau kita sentikan. Jadi kalau di istilah di sini nggak tahu saya ataukah apa karena kaki ini istilah internasional atau bagaimana. Kemungkinan kayaknya karena internasional. Makanya dia menggunakan istilah kaki. Jadi untuk panjangnya 3 kaki. 3 kaki atau 91, sekian sentimeter lah. Untuk
daya pancar atau daya tangkapnya kurang lebih 5 km. Jadi kalau kita menggunakan antena pita kurang lebih jaraknya 5 cm, 5 km. Tapi tergantung medan. Ya. Jadi tergantung medan. Nggak bisa kita bakukan gitu. Oh, 5 km nggak bisa. Karena begitu kita terbentur dengan ketinggian belum tentu juga nyambung ke belakang. Jadi istilahnya di atas kertasnya 5 kilo, tapi pada kenyataannya sesuai medan. Nggak juga bisa dikatakan medan datar. Karena gini, sistem sistem sinyal pancar itu. Kadang kita handphone di sini kita bagus, kadang kita geser satu langkah aja udah hilang. Jadi tidak bisa kita katakan medan datar atau medan perbukitan, tapi istilahnya lebih ke tergantung medan. Karena di bumi itu ada juga di satu titik yang dia istilahnya ada unsur apa gitu, jadi zong, sinyal aja kita nggak dapat. Padahal katanya istilahnya udah di tinggi, kita geser dikit dapat. Jadi dia tergantung medan. Jenis anten kedua batang. Kalau di bawah kita duduk di dermaga terus pegang ini, orang nggak tahu kalau anten. Kayak joran ya. Jadi ini anten batang jenis yang jenis kedua. Tadi jenis yang pertama anten pita, yang kedua batang. Panjangnya 10 kaki. Panjang 10 kaki. 10 meter. 1 kaki itu 30,48 cm. Tinggal kita kalikan aja. Berarti 3 meter, 48 cm ya. Jarak tempuh atau jarak yang bisa diterima kurang lebih 12 km. Tapi kembali lagi tergantung medan. Nanti karena kadang beban buat kita bilang di atas kertas kita sampaikan 12 km. Nanti begitu pelaksanaan 10 km nggak nyampe, kita dituntut. Jadi istilahnya nggak baku, nggak pasti. Tapi di di referensinya, di buku petunjuknya kurang lebih 12 km. Cuman tambahan tergantung medan. Itu bagian keempat. Bagian yang kelima, nah ini antena GPS. Yang pertama itulah tadi istilahnya keuntungannya sudah seperti kami katakan di awal. Jadi kita untuk mengetahui posisi kita langsung lihat display sudah tertera GPS. Jadi kita